Beberapa hal menarik sekali kalau kita melihat pergerakan rupiah. Memang hari ini terlihat ada penguatan tipis, tapi kita tahu di pekan lalu ini pelemahannya cukup signifikan. Lalu apakah ini sudah memberikan dampak signifikan juga untuk industri ekspor kita? Iya, saya rasa mungkin kalau kita lihat ekspor di tahun 2024 yang lalu, kinerjanya cukup baik ya. Kita masih bisa mencatatkan adanya surplus perdagangan yang positif di tahun 2024 yang lalu sebesar kurang lebih sekitar 31 billion US dollar. Jadi kalau kita lihat tentunya apa yang terjadi dalam pelemahan kurs rupiah ini tentunya mungkin saja bisa meningkatkan adanya daya tarik terhadap produk dari Indonesia. Tetapi secara jangka panjang saya rasa ada tren-tren tertentu yang tentunya nanti kita perlu lihat. Khususnya juga adalah terjadinya perang dagang yang dipicu oleh pemberlakuan tarif khususnya di Amerika Serikat ke beberapa negara-negara mitra dagang mereka. Dan juga tentunya hal-hal lain yang terjadi di seperti misalnya tingkat mata uang dan lain sebagainya, tentunya ini juga tentunya kita lihat bisa memberikan dampak yang positif terhadap kebutuhan ataupun juga terhadap permintaan produk Indonesia. Tetapi kalau kita lihat mungkin kita perlu melihat tren yang jangka menengah panjangnya terlebih dahulu. Baik, kalau kita melihat neraca dagang kita ini kan masih terus melanjutkan surplus begitu. Apakah momen ini bisa kita manfaatkan juga untuk bisa meningkatkan daya saing kita di pasar internasional? Ya, saya rasa kalau kita lihat tadi saya sampaikan tahun 2023 surplus perdagangan kita kurang lebih di kisaran 35 billion US dollar. Di tahun 2024 memang sedikit menurun sebesar 31 billion US dollar. Ada beberapa hal yang kalau kita lihat dengan adanya pemberlakuan daripada tarif kepada produk-produk China khususnya Tiongkok yang diperlakukan oleh Amerika Serikat. Ini juga tentunya menjadi satu tren. Indonesia tentunya berharap bahwa kita bisa memanfaatkan tren tersebut. Bagaimana Indonesia sebagai negara dengan neraca perdagangan yang surplus juga dengan Amerika Serikat sebesar kurang lebih sekitar 15 billion US dollar, tapi tentunya tidak sebesar surplus yang dinikmati oleh China terhadap Amerika. Jadi tentunya kita melihat bahwa dengan tren yang berlaku pada saat ini, pemindahan berbagai rantai pasok industri yang sebelumnya betul-betul tersentra di China, tapi pada saat ini mencari rumah-rumah baru, ini tentunya juga menjadi sebuah kesempatan bagi industri Indonesia untuk bagaimana ke depannya kita terus bisa menjaga neraca perdagangan kita tetap positif. Yang kedua juga tentunya adalah bagaimana kita bisa melakukan diversifikasi terhadap mitra dagang kita. China misalnya pada saat ini memiliki total neraca perdagangan kurang lebih sekisaran 135 billion US dollar terhadap Indonesia, baik itu ekspor dan juga impor. Amerika Serikat di sisi lain itu mungkin kurang lebih di kisaran 35 sampai dengan 40 billion US dollar. Jadi sangat jauh sekali gapnya antara China dengan Amerika Serikat, padahal Amerika Serikat pada saat ini merupakan negara nomor 2 bagi Indonesia sebagai negara tujuan ekspor. Jadi bagaimana kita memang bisa ke depannya melakukan diversifikasi terhadap pasar kita. Yang lain juga yang kita lihat juga menjadi salah satu hal yang menjadi cukup potensial adalah finalisasi daripada Indonesia dan EU CEPA. Yang juga kita harapkan juga akan bisa memiliki pengaruh yang cukup positif juga kalau misalnya ini memang bisa berimbas pada diversifikasi neraca perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya dalam hal ini dari sisi ekspornya. Baik, data manufaktur China yang terakhir ini menunjukkan ada pertumbuhan dalam 3 bulan terakhir begitu. Apakah ini juga bisa langsung kita rasakan untuk perdagangan kita dengan China? Iya, saya rasa memang kalau kita lihat yang terjadi di tahun 2024 yang lalu ya, di satu sisi ekspor kita ke China juga masih menunjukkan adanya tren yang positif, tetapi justru yang terjadi adalah import Indonesia dari China yang justru menunjukkan adanya peningkatan yang luar biasa. Yang ini juga tentunya menyebabkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan China dari yang sebelumnya adalah surplus menjadi menuju bergerak ke defisit neraca perdagangan kita. Nah ini yang tentunya kita perlu sikapi, apakah ini merupakan salah satu penyebabnya adalah mulai diberlakukannya berbagai tarif terhadap produk-produk di China dan juga mulai berubahnya rantai pasok industri dunia. Yang kedua juga kita juga perlu melihat apakah ini juga disebabkan karena beberapa produk yang mungkin dari China mulai masuk ke Indonesia, melihat bahwa pemberlakuan tarif tersebut menyebabkan produk-produk tersebut itu justru malahan lebih banyak ekspor ke Indonesia. Nah ini juga tentunya beberapa hal yang kita perlu sikapi bersama. Tetapi kalau misalnya tadi disampaikan bahwa kondisi manufaktur di China pelan-pelan juga mulai membaik,
kita juga masih terus harus melihat ini secara dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan ke depan. Mengingat juga kalau kita lihat pada saat ini excess capacity yang terjadi di China khususnya di beberapa produk-produk yang memang pada saat ini merupakan produk intermediary dari ekspor Indonesia ke China. Kapasitasnya yang terpasang di sana juga cukup besar, jadi kita perlu melihat terlebih dahulu apakah ini betul-betul suatu tren yang sifatnya jangka menengah panjang. Baik, tentunya ada kekhawatiran produk-produk China ini akan membanjiri pasar Indonesia apabila ada proteksi tarif dari Trump begitu. Lalu sebesar apa upaya yang bisa kita lakukan? Mengingat kita juga punya nilai ekspor yang cukup tinggi untuk China, tapi di sisi lain kita juga tetap harus melakukan proteksi untuk barang-barang di dalam negeri kita apabila ternyata banyak impor dari China yang membanjiri Indonesia. Jadi kalau menurut kami di WKU Perdagangan Internasional di Kadin ya, ada beberapa hal saat ini yang seharusnya kita coba untuk bisa melakukan eksplorasi. Pertama-tama tentunya adalah tren tadi yang seperti saya sampaikan, China Plus, di mana negara-negara seperti misalnya Amerika Serikat mulai melihat bagaimana mereka bisa mengalihkan rantai pasok dari produksi yang sebelumnya berada di Cina untuk bisa dialihkan ke negara-negara lainnya. Memang negara-negara lainnya seperti saat ini seperti Vietnam, Indonesia, kan saat ini juga kita lihat negara-negara lain seperti misalnya Meksiko, sebelumnya Amerika memberlakukan istilahnya itu nearshoring. Sementara ini saat ini dengan pemberlakuan 25% tarif ke Meksiko, bukan hanya 10% di China juga, ini juga merupakan satu kesempatan buat kita untuk bisa menangkap kemungkinan untuk berpindahnya daripada rantai pasok tersebut yang sebelumnya diproduksi di China ataupun di Meksiko untuk bisa dialihkan kepada Indonesia. Yang kedua adalah mencari diversifikasi market di luar Amerika juga. Ada beberapa negara-negara ya seperti yang kita lihat saat ini dengan perkembangan geopolitik yang ada, khususnya dalam hal ini antara Amerika Serikat dengan Eropa misalnya. Kita melihat bahwa dengan kejadian yang terjadi di White House kemarin, tentunya ini juga mempengaruhi bagaimana hubungan antara Eropa dengan Amerika Serikat juga. Dan biasanya hubungan geopolitik atau hubungan politik ini juga memiliki implikasi juga terhadap hubungan dagang juga. Nah ini juga tentunya merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk bisa sesegera mungkin memfinalisasi perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa untuk bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal juga sebagai salah satu market yang tentunya juga khususnya untuk produk-produk seperti misalnya footwear, tekstil, ini juga masih merupakan salah satu negara tujuan yang utama bagi Indonesia untuk bisa melakukan ekspor ke negara-negara tersebut. Yang ketiga tentunya adalah melakukan diversifikasi dari sisi produk ataupun juga komoditas. Kalau selama ini mungkin kalau kita lihat ranking 1 dan ranking 2 daripada produk ekspor kita tentunya dalam hal ini adalah produk yang terkait dengan minyak nabati dan juga coal atau batu bara dan juga produk lain seperti misalnya produk-produk turunan dari nikel. Nah ini yang juga tentunya kita perlu terus melakukan diversifikasi. Ada produk apalagi kalau kita lihat salah satu jenis komoditas yang juga menunjukkan adanya perkembangan yang cukup positif di tahun 2024 yang lalu itu justru adalah vehicle ataupun juga auto parts. Jadi tentunya dengan adanya perkembangan produksi baterai dan lain sebagainya yang lebih sudah mulai berjalan di Indonesia, juga mungkin beberapa negara-negara lain mungkin sudah mulai melihat Indonesia sebagai bagian daripada rantai pasok untuk industri auto parts yang cukup baik.